Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desruandi dari kelas 4B dengan NIM 23090011. Di sini saya akan memberikan hasil dan menghitung dari soal yang ada di UTS ini. Pada soal yang A, kita akan melakukan text feature engineering, di mana kita diberikan sebuah dataset. Kemudian tugas kita yang pertama itu mendemonstrasikan perhitungan manual back of word atau bow di spreadsheet. Kemudian hitung juga menggunakan TF-IDF di spreadsheet. Oke, langsung aja. Di sini saya sudah membuat tabel untuk menghitung bow dan TF-IDF. Pertama di sini diberikan suatu data, tiga data. Yang pertama ada kata data science is fun, kemudian ada data meaning and data science, dan yang terakhir big data is big business. Kita pisahkan dulu kata-kata unik atau kata-kata yang tidak kata-kata yang sekiranya unik gitu. Jadi misal di data science is fun, kita pecah data sendiri, science sendiri, is sendiri, fun sendiri. Kemudian di data kedua ada kalimat data meaning and data science, karena datanya tadi udah kita pisah, jadi nggak usah dimasukkan lagi ke dalam kolom tabel ini, tapi cukup kita masukkan aja kata-kata yang belum ada, contohnya meaning dan and. Dan di kalimat terakhir big data is big business, yang belum kita masukkan katanya itu big sama business. Pertama ini kita akan menghitung dengan metode bow back of words. Caranya di kolom data kita akan menentukan berapa sih kata data yang ada pada kalimat ke di dokumen pertama ini di data sciences form. Untuk mengetahui jumlah kata data di kalimat tersebut, caranya kita tinggal masukkan rumus count commit speed B2 koma di sini muncul, jadi kata data di kalimat pertama ini hanya muncul satu kali, kemudian data di kalimat kedua muncul dua kali, dan kata data di kalimat ketiga muncul satu kali. Kita lakukan hal yang sama ke kata-kata yang lain. Oke, muncul pada kata saya juga di kalimat pertama cuma ada satu, di kalimat dua juga ada satu, tapi di kalimat tiga nggak ada, jadi nol. Kita cukup ubah letak selnya aja.
Setelah sudah semua, kita akan melakukan penjumlahan jumlah dari kata data yang muncul pada tiga kalimat ini. Caranya, jadi jumlah kata data yang muncul pada tiga dokumen ini ada empat. Satu di kalimat pertama, di dokumen pertama, dua di dokumen kedua, dan satu di dokumen ketiga. Jadi jumlahnya empat. Untuk kata science cuma dua, is dua, fun satu, meaning satu, and satu, big dua, dan kata bisnis satu. Ya. Setelah metode back of word sudah selesai, kita akan lanjut ke TF IDF. Untuk menghitung TF IDF, pertama kita menentukan TF-nya terlebih dahulu. Caranya, sel C2 dibagi jadi untuk mengetahui nilai TF dari kata data pada dokumen pertama ini, caranya sel C2 ini akan dibagi dengan eh, jumlah dari C2 sampai J2, maka akan ketemu hasilnya 0,25. Kita lakukan yang sama pada kata berikutnya. Kita ubah sel yang pertama aja. Setelah TF-nya sudah ketemu semua, kita tinggal mencari IDF-nya. IDF dari kata data, caranya log 10 3
Jadi log 10, 3 ini jumlah dokumennya dibagi jumlah dari tiap kata pada 3 dokumen ini tinggal atur aja, kemudian tinggal kita seret muncul semua. Dan yang terakhir kita akan menghitung TF-IDF nya. Caranya dibagi. Untuk mengetahui nilai TF-IDF-nya berarti kita masukkan rumus C2. C2 ini akan dibagi dengan hasil jumlah dari C2 ke J2, kemudian akan dikali dengan nilai IDF ini C12 ini, dan akan muncul hasilnya seperti ini. Kita lakukan yang sama pada kata science. Kita kopas D. Pada kata berikutnya juga sama kayak tadi, eh, sel D2 ini akan dibagi dengan hasil penjumlahan dari D2 dari C3 sampai J3. Yang terakhir kata bisnis. Kita berarti sudah selesai menghitung manual back over dengan TF-IDF. Selanjutnya kita lanjut soal berikutnya,
diberikan dataset kecil sebagai berikut ini. Kita disuruh untuk mendemonstrasikan word embedding word to fact dalam bahasa Python, mendemonstrasikan word embedding glove dalam bahasa Python, kemudian mendemonstrasikan word embedding fast text, dan juga word embedding BERT pada Google Colab menggunakan bahasa Python. Langsung aja. Di sini langkah pertama yang kita lakukan yaitu menginstal Gensim NLTK agar bisa menghitung ini word to fact. Pertama kita import library seperti Pandas dan Gensim yang tadi kita sudah install. Kemudian kita import word to fact dari Gensim models dan juga word tokenize dari NLTK tokenize. Kemudian kita juga akan mengimport NLTK. Terus kita akan membaca file dari CSV. CSV-nya sebelumnya saya sudah upload di sini. Dan kita akan menampilkan nama kolom. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan word embedding dengan word to fact. Caranya seperti biasa, kita mengimport word tokenize dari NLTK tokenize, word to fact dari Gensim models, dan import Panda. Kita pilih CSV yang akan diproses. Kemudian ini proses tokenisasi, tokenize underscore sentence df. Kita beri nama tweet, kolomnya bukan kolom sih sebenarnya, cuma kita mengambil dari kolom tweet, tipenya string, apply lambda x split. Kemudian kita latih word to fact-nya. Untuk contoh penggunaannya, kita pakai kata data jika variabel word ini ada dalam model atau kata data ini ada dalam model, maka kita akan print vektor kata dan kita akan print kata-kata miripnya. Tapi jika kata data ini tidak ada, maka kita akan print kata data tidak ditemukan dalam vocab. Ketika kita run, hasilnya seperti ini. Ini merupakan vektor-vektor kata dari kata yang sudah kita cari tadi. Kemudian lanjut ke soal berikutnya menggunakan glove. Pertama kita mendownload pre-trained glove dari link ini, http://stanford.edu.data/glove.zip. Kemudian kita unzip filenya. Langkah selanjutnya kita seperti biasa import pandas dan import numpy. Load dataset yang sudah saya upload di sini, namanya train preprocess.csv. Kemudian load glove 100 string ke dictionary. Pertama kita pisahkan word dan nilai vektornya, kemudian kata pertama adalah kata itu sendiri. Di sini sisanya adalah nilai-nilai vektor. Setelah itu akan dimasukkan ke dict. Kemudian pada bagian ini kita membuat fungsi untuk mengubah kalimat ke vektor glove dengan kita akan memisahkan kata berdasarkan spasi. Kemudian kita akan mengambil vektor yang tersedia, dan jika tidak ada kata yang cocok, maka kita pakai 0 aja. Kemudian kita akan menerapkan fungsi ke semua tweet, semua data yang ada di dalam kolom tweet, dan hasilnya seperti ini.
kalimat ini sekarang memiliki spasi. Tadinya di dataset belum ada spasinya karena kita sudah memisahkan uh, karena kita sudah memberikan spasi pada tiap-tiap kata. Kemudian soal yang selanjutnya, fast text. Seperti biasa, import library, beberapa library seperti Pandas, NumPy, Gensi Models, fast text dari Gensi Models. Load dataset, kemudian kita pre-processing. Di sini kita mengubah tweet jadi list kata. Di sini keterangannya input data berupa list of list. Ini untuk ukuran vektor output. Windows ini untuk jendela konteks. Mycon abaikan kata yang muncul jika kurang dari 2 kali. Kemudian kita jumlah dari CPU gunakan skipgram. Sini kita membuat fungsi lagi untuk mengubah tweet jadi vektor. Jika tidak ada kata valid, maka akan dikembalikan ke 0. Kita akan terapkan fungsi ini ke semua tweet dalam data frame. Kemudian kita akan cek hasilnya. Setelah di run, hasilnya akan seperti ini. Sekarang tampilannya berbeda dengan yang tadi. Ini bentuknya seperti kolom, jadi atas baris ya, kolom atas bawah gitu. Selanjutnya kita akan melakukan dengan word embedding bird. Di sini kita install dulu library transformers. Di sini kita import Pandas, Torch, dan import bird tokenizer dan bird model dari transformers. Kita load data CSV nya, kemudian kita memuat tokenizer bird versi bird based uncast dan memuat model bird retrain versi bird based uncast. Kemudian di sini kita membuat fungsi untuk mengambil representasi vektor bird dari sebuah teks. Kemudian kita akan jalankan juga input melalui model bird, ambil tokennya, dan di sini df bird vektor ini kita akan mengambil 10 baris pertama dari kolom tweet, mengubah ke string dan menghitung vektor birdnya. Hasilnya akan disimpan di kolom baru atau di kolom bird vektor. Maka hasilnya seperti ini. Yang tadinya fast text vector, karena kita menggunakan bird, jadinya kita akan menyimpannya di bird vector. Kemudian soal selanjutnya, jelaskan apa itu feature extraction, feature engineering, vectorization, dan word embedding. Kemudian jelaskan apa perbedaan bold, TF-IDF, word to fact, glove, fast text, dan bird. Kemudian jelaskan apa itu stop words. Kemudian jelaskan apa itu sintaksis dan semantik, mana metode embedding yang merupakan kontekstual embedding. Langsung aja kita menuju ke PPT-nya. Yang pertama ini jelaskan apa itu feature. Jadi feature adalah karakteristik atau atribut dari data yang digunakan oleh model machine learning untuk belajar dan membuat prediksi. Contoh, untuk data pelanggan itu terdapat umur, jenis kelamin, dan pendapatan. Itu termasuk salah satu fitur. Kemudian untuk contoh selanjutnya, untuk teks, jumlah kata, panjang kalimat, atau frekuensi kata tertentu. Kemudian apa itu feature extraction?
Feature extraction adalah proses mengambil informasi penting dari data mentah dan mengubahnya menjadi fitur yang bisa digunakan oleh model. Tujuannya menyaring informasi yang paling relevan dari data mentah. Contoh, dari gambar, mengekstrak tepi atau warna dominan. Untuk teks, menghitung jumlah kemunculan kata-kata tertentu, frekuensi kata. Selanjutnya, apa itu feature engineering? Feature engineering adalah proses membuat, mengubah, atau memilih fitur agar model bisa bekerja lebih baik. Ini sering mencangkup transformasi data, misalnya mengubah tanggal lahir jadi umur. Kemudian normalisasi, misalnya skala data ke 0 sampai 1. Kemudian apa itu factorization? Factorization adalah proses mengubah data, biasanya teks, menjadi representasi numerik vektor yang bisa dipahami oleh model machine learning. Karena model tidak bisa langsung memahami teks atau gambar, semua data harus diubah jadi angka. Contohnya pada teks kalimat saya makan nasi. Nilai vektorisasinya itu 1 0 1 1 0 0 dan seterusnya, menggunakan teknik tertentu seperti TF-IDF dan lain-lain. Kemudian apa itu word embedding? Word embedding adalah salah satu metode factorization yang merepresentasikan kata sebagai vektor dalam ruang dimensi rendah, di mana kata-kata yang mirip memiliki vektor yang mirip. Contoh teknik word2vec, glow, fastag, bird yang tadi kita bahas di collab. Kemudian manfaatnya bisa menangkap makna dan hubungan antar kata. Selanjutnya, jelaskan apa perbedaan, lebih spesifiknya keunggulan dan kekurangan dari tiap-tiap ini bow, TF-IDF, word2vec, glow, fastag, dan bird word embedding. Di sini yang pertama, kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh back of words. Konsepnya representasi teks sebagai jumlah kemunculan tiap data, tidak memperhatikan urutan atau konteks. Kelebihan dari back of words ini sangat sederhana dan cepat, cocok untuk baseline. Tapi kekurangannya, ukuran faktor besar sekali, tidak memahami makna atau konteks. Kucing dan anjing dianggap 100% berbeda. Selanjutnya, TF-IDF, term frekuensi inverse document frekuensi. Konsepnya mirip bow, tapi bobotnya mempertimbangkan seberapa penting sebuah kata di suatu dokumen dibanding semua dokumen. Kelebihannya lebih cerdas dari bow, mengurangi bobot kata umum seperti dan, itu, mudah dan cepat digunakan. Kekurangannya tetap tidak memahami konteks atau makna. Ukuran vektor tetap besar, tidak bisa menangani kata baru atau sinonim. Kemudian untuk word2vec, konsepnya menggunakan neural network, SIBO atau skipgram untuk mempelajari vektor kata dari konteksnya. Kelebihannya, kata yang mirip secara makna punya vektor yang dekat, ukuran vektor kecil dan tetap, bisa menangkap relasi raja laki-laki plus perempuan sama dengan ratu. Kekurangannya, tidak kontekstual, satu kata selalu punya vektor yang sama. Meskipun konteksnya beda, tidak bisa handle kata baru, out of vocabulary. Kemudian untuk glow, konsepnya gabungan antara statistik global, co-occurrence matrix, dan pembelajaran lokal. Kelebihannya lebih stabil dibanding word2vec untuk dataset besar. Representasi semantik kuat, mirip word2vec. Tapi kekurangannya tidak kontekstual, tidak menangani kata baru atau typo. Fastag konsepnya seperti word2vec, tapi memecah kata menjadi n-gram karakter subword. Kelebihannya bisa memahami kata baru, misalnya typo atau bahasa campur. Lebih bagus untuk bahasa
aglutinatif seperti Indonesia atau Jerman. Tapi kekurangannya agak lebih berat dari word to fact, tetap tidak kontekstual. Untuk bird, konsepnya retrieval transformer model yang menghasilkan vektor kontekstual, artinya kata yang sama bisa punya vektor berbeda tergantung kalimatnya. Kelebihannya kontekstual dan sangat akurat, mengerti makna, hubungan antar kalimat, dan struktur bahasa paling bagus untuk tugas seperti klasifikasi teks, Q&A, sentimen analis. Kekurangannya berat dan lambat, butuh GPU, kompleksitas tinggi, tidak cocok untuk proyek ringan, dan preprocessingnya lebih rumit. Soal selanjutnya, apa itu stopwords dan pada metode apa stopwords perlu dihapus? Jadi stopwords itu merupakan kata-kata umum yang sering muncul dalam teks, tapi biasanya tidak membawa makna penting untuk analis atau permodelan, sehingga sering diabaikan atau dihapus dalam proses preprocessing teks. Metode yang stopwords-nya perlu dihapus yaitu bow dan TF-ITF. Dan soal selanjutnya, apa itu sintaksis dan semantik? Mana metode embedding di atas yang merupakan kontekstual embedding? Sintaksis berkaitan dengan struktur atau aturan tata bahasa dalam suatu bahasa. Dalam NLP, ini mencakup hal seperti bagaimana kata-kata disusun menjadi kalimat, aturan gramatikal, parsing, poin sintaksis. Contoh, kalimat dia makan nasi memiliki struktur sintaksis yang benar. Kalimat nasi makan dia sintaksisnya salah dalam bahasa Indonesia. Untuk semantik berkaitan dengan makna dari kata, frasa, atau kalimat. Fokusnya adalah bagaimana kita memahami isi atau makna dari sebuah teks. Contoh kalimat ibu pergi ke pasar dan mama berangkat ke pasar berbeda secara sintaksis, tapi semantik atau maknanya sama atau mirip. Jadi dari semua metode embedding di atas, yang merupakan kontekstual embedding adalah metode BERT, karena menggunakan attention untuk memahami konteks penuh. Lanjut ke soal berikutnya, kita akan melakukan image feature engineering. Diberikan sebuah dataset yang saya unduh dari kaggle.com. Kemudian kita akan melakukan feature extraction atau mendemonstrasikan color feature extraction menggunakan color histogram dalam pemrograman Python, lalu tampilkan hasilnya. Langsung aja. Kita akan mendemonstrasikan color feature extraction menggunakan color histogram. Pertama kita mengimpor library CV2 yang merupakan library yang akan digunakan untuk melakukan proses color feature extraction menggunakan color histogram. Kemudian kita akan mengimpor NumPy dan Matplotlib. Sebelumnya saya sudah memasukkan gambar yang saya pilih dari dataset animals yang tersedia di Kaggle yang sudah saya di-download. Kemudian saya masukkan gambarnya ke sini dengan nama variable image dan diikuti cv2.imread untuk membaca gambar ini. Kemudian kita akan mengkonversi dari BGR ke RGB untuk ditampilkan dengan Matplotlib. Untuk tampilan gambar, kita akan menampilkan gambar dalam format RGB
untuk judul gambarnya gambar asli, kita akan hilangkan sumbu X dan Y nya, kemudian kita akan tampilkan gambarnya. Di sini kita membuat fungsi untuk menghitung histogram warna dari gambar. Def extract underscore color underscore histogram image. Pisahkan gambar menjadi 3 channel, B, G, dan R. Kemudian kita definisikan warna untuk keperluan plotting. Di sini kita menginisialisasi list untuk menyimpan feature. Kemudian kita di sini membuat plot baru untuk histogram. Titelnya color histogram dengan label X-nya itu namanya bis. Untuk label Y-nya namanya of pixel. Loop untuk setiap channel warna BGR. Kemudian kita menghitung histogram untuk channel saat ini. Lalu kita menambahkan histogram ke dalam fitur data dengan feature.extend dalam kurung is.flatten. Kemudian kita akan menampilkan plot histogram. Di sini return np.array mengembalikan vektor fitur sebagai numpy array. Kemudian kita akan memanggil fungsi untuk mengekstrak histogram warna dari gambar, dan kita akan tampilkan jumlah total fitur dan berapa nilai awalnya. Di sini cetak 30 nilai pertama saja. Untuk hasilnya seperti ini. Di atas gambar asli yang sudah saya pilih. Kemudian di sini untuk data color histogramnya, panjangnya ini 768. Kemudian soal selanjutnya kita akan mendemonstrasikan text feature extraction menggunakan salah satu metode berikut. Metodenya ini ada LBP, Local Binary Patterns, ada Gabor Filters, dan ada Gray Level Cooccurrence Matrix. Di sini saya akan menggunakan Gabor Filters untuk mendemonstrasikan texture feature extraction. Seperti biasa kita mengimpor beberapa library. Kemudian kita akan membaca gambar. Dan di sini gray ini variabel yang akan menampung untuk mengkonversi dari gambar dari warna gambar asli ke warna grayscale atau abu-abu. Di sini kita tampilkan gambar grayscale-nya. Untuk titelnya gambar grayscale axis off. Kemudian kita plt show. Di sini frekuensi sama dengan 0,6. Ini frekuensi gelombang. Dan data np.p ini merupakan sudut orientasi filter, misalnya 45 derajat. Karena saya akan menggunakan Gabor filter, jadi di sini Gabor underscore respond Gabor pass sama dengan Gabor gray, frekuensi sama dengan frekuensi, data sama dengan data. Jadi kita akan menampilkan hasil respon Gabornya. Maka hasilnya akan seperti ini. Gambar aslinya warnanya akan berubah menjadi grayscale atau abu-abu. Kemudian ini hasil dari Gabor filter magnitude. Di sini keterangannya fitur tekstur Gabor filter. Min atau rata-ratanya ini 0,9309 dan standar deviasinya 15,2472. Soal berikutnya mendemonstrasikan shape edge feature extraction menggunakan salah satu dari metode di bawah ini. Ada Hawk, histogram of oriented gradients, Canny edge detector, dan Swapple edge detector.
Di sini saya akan menggunakan Kenny Edge Detector untuk mendemonstrasikan Shape Edge Feature Extraction. Seperti biasa, kita akan mengimpor beberapa library seperti CV2 dan Matplotlib, kemudian load gambarnya, kita konversi ke grayscale. Untuk menampilkan gambar grayscale, kita kasih judul gambar grayscale, subplotnya 121, untuk size nya 10x4, dan untuk aksesnya kita off kan. Terapkan Kenny Edge Detection. Edge sama dengan cv2.kenny gray darsol 1 sama dengan 100 dan darsol 2 sama dengan 200. Kemudian kita menampilkan hasil deteksi tepi, subplotnya 1,2,2, untuk insaunya edge synapse gray, titelnya Kenny Edge Detection dan axis off. Kemudian kita akan menampilkan kedua hasil secara berdampingan dengan memanggil plt.like_layout dan plt_show. Maka akan muncul garis-garis tepi dari gambar ini. Karena di sini saya menggunakan Kenny Edge Detector, jadi gambar yang dihasilkan akan seperti ini. Cuma garis tepinya aja yang muncul setelah di detektor menggunakan Kenny Edge Detection. Kemudian soal yang terakhir mendemonstrasikan key points feature extraction menggunakan salah satu dari metode berikut ini: shift, serve, orb, fast, dan brief. Di sini saya menggunakan metode orb. Seperti biasa, kita akan meload gambar dan ubah warna gambar ke warna grayscale. Kemudian kita akan menginisialisasi objek ORB sama dengan cv2.orb underscore create dalam kurung and feature sama dengan 500. Kemudian mendeteksi key points dan deskriptor. Kemudian kita akan gambar key points pada gambar asli. Kemudian konversi ke RGB agar Matplotlib bisa menampilkan dengan benar. Caranya image underscore RGB sama dengan cv2.gvt_color dalam kurung image underscore with key points. Kita konversi ke warna RGB, kemudian kita menampilkan hasil deteksi key points dengan titelnya hasil deteksi key points dengan ORB in key points. Kemudian kita tampilkan. Dan di sini muncul beberapa titik-titik atau key points pada gambar yang sudah saya pilih tadi. Sekitar ada 308 key points dari gambar yang saya pilih. Kemudian demonstrasikan yang penting menggunakan metode flattening raw pixel dalam pemrograman Python. Yang pertama, kita mengimport beberapa library, kita load gambar, kita resize ukurannya agar tidak terlalu panjang, kemudian kita ubah colornya ke grayscale. Kita setting di sini titelnya gambar grayscale. Untuk flatten gambar dari 2D ke 1D, flatten, gray, flatten. Kemudian kita akan tampilkan 30 elemen pertama. Hasilnya seperti ini. Didapatkan vektor flatten panjangnya 1024. Kemudian selanjutnya mendemonstrasikan embedding menggunakan salah satu dari metode berikut ini: POVW, Back Official Word, Fisher Vector, dan VLAD. Di sini saya menggunakan Fisher Vectors untuk mendemonstrasikan embedding.
kita install dulu OpenCV-Contrib.python scikit-learn, kemudian kita imporkan di sini, kita load gambar, ubah ke grayscale, kita ekstrak shift key points dan deskriptor, kemudian kita tampilkan key points. Di sini kita mereset jumlah filter, jumlah deskriptor sama dengan kita panggil deskriptor.shape-nya, kemudian kita latih GMM berdasarkan deskriptor. Kemudian kita membuat fungsi untuk menghitung feature vector menggunakan gradient terhadap parameter GMM. Kemudian kita print feature vector shape dan contoh nilainya. Maka akan tampil seperti ini. Di sini akan muncul key point-nya dengan warna RGB. Kemudian di sini didapatkan jumlah deskriptor 192, 192 dan 128. Feature vector shape-nya 1280. Dan soal yang terakhir mendemonstrasikan CNN embedding menggunakan salah satu dari model berikut ini: MobileNet, VGG, ResNet, DenseNet, EfficientNet, Inception Tree, Exception, dan VIT. Ini saya menggunakan MobileNet. Langkah pertama kita install dulu library TensorFlow, kemudian kita importkan di sini, kita load gambar, kita resize gambarnya, ukurannya 224 x 224, kemudian kita konversi ke RGB, lalu kita normalisasi dan resize MobileNet. Kita tampilkan gambarnya, kita load MobileNet pre-train model, dan kita akan mendapatkan embedding fitur dari gambar. Embedding sama dengan MobileNet underscore model.predict image properties. Kita akan menampilkan bentuk embeddingnya, print embedding shape. Flatten embedding bisa digunakan untuk model klasifikasi atau clustering. Kemudian kita akan menampilkan contoh embedding. Print contoh embedding 10 elemen pertama. Kita panggil flatten embeddingnya 10. Maka hasilnya seperti ini. Di sini didapatkan embedding shape-nya 1,1280. Contoh embedding 10 elemen pertama ada 0,2.2 dan seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Dan kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.